Saat tiba nafas di ujung helat. Saya nggak setuju kalau Utari mesti kerja di perusahaan Rian. Kalau sampai Rian tahu anak itu Utari, nyawa Utari dalam bahaya. Aku janji aku akan hati-hati. Please, tolong izinin aku kerja dengan perusahaan Rian. Ini cuma sementara kok. Aku cuma mau ambil semua harta aku yang udah diambil oleh Rian. Dan nanti, klien yang udah aku kenalin ke Rian akan tetap melakukan kontrak kerja dengan perusahaan kita. Dan aku akan membuat Rian percaya seolah-olah proyek yang aku kerjakan adalah proyek perusahaan dia. Itu rencana bagus, Utari. Saya akan mendukung kamu. Rian, kenalkan, ini Anne. Utari? Nggak mungkin. Utari udah tewas. Dia nggak mungkin Utari. Ana, Dia tidak mengenali aku. Berarti dia bukan Utari. Dia memang Anne. Hanya wajahnya saja yang mirip Utari. Tapi penampilannya sangat berbeda dengan Utari. Kok diliatin terus? Kapan bicaranya nih? Maaf. Silakan duduk. Saya mau mengajak kamu untuk bekerja di perusahaan saya. Berapapun gaji yang kamu minta, akan saya penuhi. Asalkan kamu mau meninggalkan perusahaan Angga dan segera bekerja di perusahaan saya. ini pilihan yang sangat sulit ya. Soalnya di perusahaan Pak Angga, saya dipercaya penuh untuk mengurus semua proyek. Selain sebagai pegawai, saya juga dianggap sebagai mitra kerja. Jadi selain dapat gaji, saya juga dapat pembagian keuntungan. Tidak masalah. Di perusahaan saya, kamu akan diperlakukan yang sama. Pokoknya apapun yang membuat kamu nyaman, akan saya penuhi. Di dalam amplop ini ada cek. Silahkan kamu tulis berapa angkanya. Gaji kamu akan saya bayar di depan. Asalkan kamu segera meninggalkan perusahaan Angga dan bekerja untuk saya. Oke, saya setuju. Saat tiba nafas di ujung helat. Mana sih Mas Rian? Udah pagi, belum pulang juga. Mas, kamu itu kemana aja sih? Beberapa hari ini kamu tuh pulangnya pagi terus. Aku tuh capek nungguin kamu. Aku capek. Sejak aku merekrut Ana manajer baru, perusahaan jadi banyak proyek. Apa? Kamu ngerekrut pegawai perempuan baru terus aku nggak tahu gitu? Ya ini kan aku bilang. Ya tapi kamu bilangnya telat. Udah deh, masalah kecil kayak gini jangan dibesar-besarin. Udah ya, aku capek. Mau istirahat. Aku yakin manajer baru itu pasti bukan pegawai Rian. Tapi mereka punya hubungan spesial. Aku harus ke kantor Rian untuk bertemu wanita itu. Maaf Pak, Bapak harus menandatangani kontrak ini. Kita udah banyak mengerjakan proyek. Tapi kenapa uang perusahaan sampai sekarang belum bertambah juga? Saya khawatir para klien itu menipu kita. Itu nggak mungkin Pak. Saya nggak akan membiarkan orang lain menipu perusahaan kita. Bapak tenang aja. Kalau soal pembayaran terlambat itu udah biasa. Nanti saya akan urus.
Saya mengandalkan kamu untuk urusan ini. Karena semua proyek udah saya serahkan ke kamu. Saya? Utari? Sayang, kenalin, ini Anne, manajer perusahaan kita yang baru. Kamu mau ngomong apa sih? Kok jadi gak enak sama si Anne? Dia itu bukan Anne. Dia itu Utari. Kamu tuh harus hati-hati sama dia. Aku yakin dia bukan Utari karena selama beberapa bulan kerja dia menunjukkan sikap yang biasa aja. Dia kayak gak pernah kenal sebelumnya sama aku. Lagi pula kamu lihat sendiri kan, gayanya Anne tuh lebih modis. Beda banget sama Utari. Bisa jadi kalau Utari itu kena amnesia kan. Makanya dia gak pernah ingat sama kamu. Terserahlah dia mau Anne atau mau Utari. Yang penting dia bisa menghasilkan uang yang banyak buat perusahaan. Oh ya? Kalau dia bisa menghasilkan banyak uang buat perusahaan, berarti kamu udah bisa belikan aku mobil baru dong. Ya nanti kalau semua klien udah bayar uang proyek, aku pasti belikan. Lagi pula aku heran, masa tidak ada satupun uang proyek yang udah lunas? Hah? Jangan-jangan kamu dibohongi sama Anne. Semua uang proyek masuk ke rekeningnya dia. Aku jadi semakin yakin kalau dia itu adalah Utari. Udah deh, kamu jangan bikin aku makin rumit. Aku bilang dia Anne ya Anne. Kenapa sih kamu masih ngotot bilang dia Utari? Emangnya kamu mau kalau Utari hidup lagi? Alhamdulillah Tante, semuanya lancar. Rian sama sekali gak curiga kalau aku sudah mengalihkan semua pembayaran klien perusahaan Rian ke rekening pribadi aku. Tapi saran aku ya, kamu hentikan deh nih semua. Aku takut kalau sampai Rian tahu kamu gelapin uang perusahaannya dia, kamu bisa dimasukin penjara, Utari. Iya Tari, Tante setuju dengan Angga. Sekarang sebaiknya kamu kasih tahu ke Rian kalau ternyata kamu itu masih hidup. Sarah. Maaf sayang, aku harus pergi dengan cara seperti ini. Karena aku gak mau terlibat. Aku yakin Anne itu adalah Utari. Dan dia datang kembali ingin membalas dendam sama kamu. Selamat tinggal. Terlaluan Sarah. Dia ngambil semua ATM dan perhiasan. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.